Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini, di sesi kali ini kita akan melakukan pembahasan atas kritikan orientalis terhadap Al-Hadis. Pada bagian pertama ya, karena sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa ada tiga kritikan utama yang dilontarkan oleh kaum orientalis terhadap hadis. Yang pertama adalah masalah dualitas posisi Rasulullah. Jadi posisi Rasulullah itu dianggap memiliki dualitas dalam kehidupannya, yaitu sebagai pemimpin agama, sebagai tokoh agama, dan juga sebagai tokoh sosial politik yang sangat mungkin ketika Rasulullah, kata mereka ya, sedang melakukan fungsi sebagai pemimpin agama atau bahkan juga sebagai orang biasa yang memiliki kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan sehari-hari sebagai manusia biasa. Nah, itu saat itu sangat mungkin dipersepsi oleh orang-orang sebagai perilaku yang mencerminkan fungsi agama Rasulullah, sehingga apa yang disebut dengan hadis yang disebut-sebut berasal dari Allah itu diragukan lah. Ini yang kritikan pertama yang nanti akan kita bahas. Kemudian kritikan kedua yang nanti akan kita bahas pada sesi-sesi selanjutnya, yaitu kritikan terkait dengan sanad atau mata rantai periwayatan hadis, dan yang ketiga adalah terkait dengan kritikan terhadap konten hadis. Kita bahas yang pertama, yaitu kritikan terhadap dualitas posisi Nabi, yang akan saya hubungkan dengan konsep ismah. Ismah itu artinya adalah keterjagaan Nabi dari kesalahan. Pembahasan tentang dualitas posisi Nabi berhubungan erat dengan masalah falsafah nubuwah, yaitu penalaran rasional tentang keniscayaan pengutusan Nabi. Dan falsafah nubuwah ini juga terkait erat dengan falsafah wahyu serta falsafah ilahiyah, falsafah tentang kebenaran adanya wujud Allah beserta sifat-sifatnya. Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam dengan Al-Quran sebagai petunjuk utamanya. Karena itu pembahasan tentang kepercayaan terhadap Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan kepercayaan terhadap Al-Quran. Di sisi lain, kepercayaan terhadap Al-Quran harus didahului dengan kepercayaan kepada Allah beserta sifat-sifatnya. Allah sebagai zat yang maha pengasih, maha pemberi petunjuk, maha adil, maha bijak, dan lain-lain. Jadi falsafah nubuwah dan wahyu hanya akan bisa dipelajari setelah kita sampai kepada keyakinan rasional tentang wujud Allah dan sejumlah sifat-sifatnya. Nah, jadi begini, nanti akan kita bahas ya secara lebih mendetail, tapi di awal saya sampaikan sedikit pengantar bahwa ketika kita mengkritik, atau ketika orang-orang orientalis mengkritik kemungkinan adanya dualitas fungsi dan peran Rasulullah yang kemudian dipersepsi oleh kaum muslimin sebagai hadis yang merupakan petunjuk agama, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang orang orientalis itu sedang melontarkan atau sedang mempermasalahkan nubuwah gitu. Nubuwah itu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa kok sampai ada nabi? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang nabi? Nah, ini kan ada hubungannya. Jadi nubuwah itu kan satu tarikan nafas dengan sebagai satu akidah atau kepercayaan dalam Islam, dalam sistem akidah Islamiyah, yang diawali dengan kepercayaan terhadap wujud Allah beserta dengan sifat-sifatnya. Allah sebagai zat yang maha pengasih, maha penyayang, kemudian mengirimkan petunjuk kepada manusia yang memang memerlukan petunjuk. Karena manusia tanpa ada petunjuk, hidupnya akan terlunta-lunta, akan kemana-mana aja, akan kehidupannya akan diisi dengan hal-hal yang tidak membahagiakannya, tidak akan mengarahkan manusia kepada kebahagiaan. Nah, itu diturunkanlah petunjuk, dan petunjuk itu dibawa oleh seorang nabi. Nah, jadi itu sekali lagi bahwa nubuwah itu adalah, ini kita melihat dari sisi nubuwahnya, bahwa yang nama nubuwah itu adalah satu tarikan nafas dengan falsafah wahyu dan juga falsafah ilahiyah.
Nah, Allah dengan segala sifat baiknya, ringkasan keyakinan semacam ini, pasti akan memberikan bimbingan kepada umat manusia yang menghendaki hidup bahagia. Allah kemudian memberikan petunjuk secara langsung pada manusia mengenai jalan hidup itu. Petunjuk tersebut bernama wahyu yang dibawa oleh para nabi. Nah, para nabi yang ditunjuk, nah ini nanti mulai kita hubungkan dengan kritikan terkait dengan dualitas posisi Rasulullah. Para nabi yang tunjuk itu dan ditunjuk sebagai pembawa ajaran kehidupan itu memiliki ciri-ciri. Perhatikan dengan baik-baik, ada 4 ciri di sini, minimalnya ini ya. Pertama adalah kedatangannya dikabarkan oleh nabi sebelumnya. Yang kedua adalah memiliki mukjizat. Yang ketiga dan yang keempat ini yang sangat penting, yang nanti ada hubungannya dengan yang akan kita bahas. Yang ketiga memiliki kapabilitas dan kompetensi berupa penguasaan atas konten risalah yang dibawanya dan mampu menjelaskan dengan cara yang sempurna kepada umatnya. Ini kapabilitas dan kompetensi. Kalau dia tidak punya kapabilitas dan kompetensi untuk membawa terkait dengan penguasaan atas konten, maka dia bukanlah seorang nabi, karena nabi itu harus membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk dari Allah. Kemudian yang keempat juga mengamalkan dan menjadi contoh atas konten risalah, atau dalam bahasa agamanya disebut menjadi uswah. Nah, tujuan pengutusan Rasulullah adalah untuk membimbing umat manusia ya. Saya ulangi lagi ya seperti itu. Melalui ajaran agama yang beliau bawa dari Allah. Artinya pesan-pesan ilahi itu harus sampai kepada umat manusia dengan utuh tanpa penambahan ataupun pengurangan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimungkinkan untuk melakukan kesalahan, naudzubillah min zalik ya, atau mencampur adukan antara urusan agama dengan urusan pribadinya, maka apa yang ia tunjukkan kepada manusia itu apa? Berkemungkinan bukanlah ajaran yang murni dari Allah, betul kan ya? Jadi ketika beliau berkata, berperilaku, atau memberikan restu dan rekomendasi atas perilaku tertentu, itu orang-orang akan berpikir ini jangan-jangan perilaku atau kata-katanya ini bukan dari ini merupakan sesuatu yang dari Allah gitu. Karena kan ada kemungkinan kan bahwa Rasulullah itu melakukan sesuatu yang sifatnya di luar kepentingan agama, gitu kan ya. Dan itu artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah penambahan terhadap agama. Berarti tidak utuh lagi yang dia bawa itu, ternyata bukan berasal dari Allah. Ada sesuatu yang muncul dari perilaku Rasulullah sebagai pribadi, atau sebagai fungsi dia sebagai apapun juga lah, di fungsi sosial, fungsi politik dan lain sebagainya. Dan itu bermakna bahwa sejak awal ajaran Islam memang tidak didesain untuk bisa sampai secara utuh kepada umat manusia. Akan selalu ada penambahan yang namanya ajaran Islam ini, sesuatu yang ditambahkan oleh Rasulullah gitu, atau ditambahkan oleh persepsi umat ketika melihat perilaku Rasulullah. Kemudian ada 2 faktor. Nah, ini juga masalah yang lainnya gitu ya, yang kita menegasikan tentang kemungkinan dualitas fungsi Rasulullah itu. Jadi yang tadi dualitas fungsi Rasulullah itu kita negasikan dari pengertian bahwa kalau memang seperti begitu, bahwa Rasulullah berkemungkinan untuk menjalankan fungsi secara bisa dipersepsi kepada secara ada dualisme dalam peran, maka artinya adalah bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak lagi utuh. Kemudian juga ini juga bermakna kalau ada dualitas, diasumsikan ada dualitas, itu berarti ada 2 hal ini, tak tahu atau tak mampu. Ada 2 faktor kenapa seorang melakukan kesalahan. Pertama, ia tidak tahu bahwa hal itu kesalahan, atau kedua, ia sebenarnya tahu tapi dia gagal mengendalikan hawa nafsunya sehingga dia gagal menghindari kesalahan. Sementara itu sebagai seorang utusan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah sosok yang memiliki pengetahuan sangat luas terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkategori salah. Jadi sulit bisa diterima bahwa seorang Rasul sampai tidak tahu. Sulit bisa diterima gitu ya. Mungkinkah Rasulullah itu tidak tahu bahwa ini sesuatu itu salah? Nah, selain itu, selain punya pengetahuan, beliau juga memiliki akhlak yang sangat sempurna dan orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Juga tidak bisa diterima bahwa seorang Rasul sampai terjebak oleh hawa nafsunya. Ya, kritikan soal dualitas peran Rasulullah sama saja dengan menyatakan bahwa Rasulullah tidak pantas menjadi nabi karena 2 hal tersebut. Mungkin dia tidak tahu, atau mungkin tahu tapi dia tidak mampu.
Kemudian terkait dengan objek dakwahnya, tugas pembawa ajaran yang memberikan bimbingan itu hanya bisa diemban jika tidak ada keraguan di benak orang bahwa apapun yang disampaikan Rasulullah yang berasal dari Allah, tidak tercampur dengan hal-hal lainnya, termasuk kepentingan pribadi Nabi. Memberikan kemungkinan bahwa Rasulullah bisa saja lupa atau salah sama saja dengan meragukan kekuasaan Allah dalam menunjuk seorang Nabi yang memiliki kapasitas yang diperlukan untuk membawa ajaran agama Islam. Ya, jadi ini benar nggak sih berasal dari Allah gitu? Tapi jadi ini ketika bayangkan Anda sebagai, kalau misalnya kita saat itu berada di zaman Rasulullah sebagai orang yang melihat langsung bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita ajaran-ajarannya. Nah, ketika Rasulullah menyatakan diri, ini saya adalah seorang Rasul diutus oleh Allah. Gitu. Bagaimana kita sebagai orang yang menjadi objek dakwah Rasulullah itu? Nah, kita hanya akan bisa menerima dan akhirnya sampai pada kesimpulan mengatakan, oh iya, engkau berasal, memang apapun juga yang engkau sampaikan itu berasal dari Allah. Itu kalau sampai kita punya keraguan, ini benar enggak sih gitu? Yang beliau sampaikan itu berasal dari Allah? Jangan-jangan tidak seperti begitu. Nah, munculnya keraguan semacam itu menunjukkan bahwa Allah itu ketika mengutus Nabi, dia memang tidak berhasil. Jadi cara penunjukannya itu juga penunjukan yang keliru, karena orang yang ditunjuk itu ternyata menciptakan keraguan pada umat yang menjadi objek dakwahnya. Kemudian masalah figuritas. Ajaran agama sangat memerlukan sosok atau figur yang menjadi contoh nyata dari ajaran tersebut. Tanpa adanya contoh, bisa dikatakan bahwa mustahil sebuah ajaran bisa dipahami dan dipraktekkan oleh manusia. Sosok contoh itu tentu saja harus memiliki perilaku yang selaras dengan ajarannya. Jika perilakunya bertentangan, maka tujuan diturunkannya ajaran agama pun tidak akan terrealisasi. Nah, dari sisi inilah maka asumsi bahwa Rasulullah mungkin saja melakukan tindakan pribadi yang tidak sesuai dengan ajaran yang dibawanya sama saja dengan mengatakan bahwa Rasulullah gagal menjalankan tugasnya sebagai contoh dari ajaran Islam. Dan ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kenabian kepada seseorang yang mungkin saja bisa menyesatkan orang lain. Dalam pengertian bahwa dia melakukan perilaku yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bawa. Ingat ya, pernah juga saya sampaikan di kesempatan sebelumnya bahwa fungsi uswah itu sangat penting. Karena banyak sekali ajaran-ajaran agama yang berupa kata-kata itu sulit dipahami dan menjadi lebih mudah dipahami ketika orang melihat langsung contohnya seperti apa. Tata cara sholat gitu kan ya, atau akhlak-akhlak tertentu yang disebut dengan akhlak yang berbuat baik itu seperti apa gitu. Nah, itu menjadi lebih mudah, jauh lebih mudah, dan banyak sekali orang-orang itu ke zaman dulu pun dan zaman sekarang pun ketika ingin mengetahui bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran agama itu, cukuplah membaca apa yang pernah yang diriwayatkan oleh hadis terkait dengan perilaku Rasulullah. Dan dengan cara meniru Rasulullah itu lebih mudah gitu, dan lebih gampang bagi kita untuk mempraktekkan ajaran agama dengan cara meniru Rasulullah. Dan kemudian juga masalah kompetensi seorang nabi. Setiap misi, tugas, dan tanggung jawab pastilah membutuhkan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dengan misi tersebut. Tidak mungkin kita berharap akan didapatkan hasil pekerjaan yang bagus ketika pekerjaan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi. Ini berlaku untuk setiap bidang kehidupan ya, kita di perusahaan pun sama gitu. Ketika ada sebuah tugas yang diberikan, maka kalau kita berharap bahwa tugas tersebut, pekerjaan tersebut bisa selesai, maka ada banyak faktornya ya, tapi salah satu hal yang paling penting adalah orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut adalah orang yang punya kompetensi di bidang itu gitu. Ini Islam seperti apa? Nah, kenabian seperti apa? Kenabian juga adalah sebuah misi yang sangat penting karena terkait dengan keselamatan umat manusia. Karena itu Rasulullah SAW yang mendapatkan tugas berat ini haruslah orang yang memiliki kompetensi. Dan salah satu kompetensi yang dimiliki oleh Rasulullah adalah kemampuan beliau untuk tidak membawa kepentingan pribadinya saat menjalankan tugas kenabian. Untuk yang hal-hal yang
misalnya menjadi pejabat publik saja, itu ada penekanan tentang sangat pentingnya seorang pejabat publik untuk memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan rakyat gitu kan, kepentingan ketika mengelola fungsi-fungsi kepemerintahan. Nah, itu sangat penting sekali dan itu sangat ketat, orang-orang itu membicarakan masalah sangat pentingnya orang itu untuk duduk sebagai orang yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Nah, ini Rasulullah juga sama, yang diembannya juga lebih penting daripada sekedar menjadi seorang pejabat pemerintah. Karena itu maka kompetensinya itu bahwa dia tidak boleh mencampur adukan antara keperluan pribadi dengan keperluan agama. Itu menjadi salah satu prinsip yang sangat ditekankan dan itu pasti ada pada Rasulullah. Nah, bagaimana Rasulullah bisa terjaga dari kesalahan? Ada 3 sumber yang disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah anugerah Allah, kemudian yang kedua adalah ilmu Rasulullah, dan ketiga tingkat ketakwaan Rasulullah. Sumber pertama adalah anugerah dari Allah yang khusus diberikan kepada Rasulullah karena beliau punya tugas untuk membawa ajaran agama Islam. Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan dasar jiwa dan raga yang sempurna. Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bisa berupa wahyu dan ilham yang Allah berikan langsung kepada Rasulullah sehingga beliau terjaga dari perbuatan tercela. Maksud dari bagian ini adalah ada pertanyaan ya, kok bisa ada seorang sosok yang punya ismah, punya keterjagaan dari dan selalu punya kemampuan untuk memilah mana jangan sampai apa yang dilakukannya itu ketika dia mengatakan oh ini berasal dari Allah, ketika dia mengemban amanah risalah dari Allah, kok bisa kok dia tetap gitu menjalankan tugas tersebut, mengemban amanah tersebut dengan cara yang baik. Ya bisa-bisa saja. Karena apa? Ya ini adalah utusan Allah. Allah yang mempersenjatai Rasulullah dengan kemampuan untuk menjaga dirinya. Dalam beberapa riwayat atau di beberapa ayat Al-Quran sendiri dikatakan bahwa mereka itu adalah mukhlasun, hamba-hamba yang dibuat ikhlas oleh Allah. Yang dibuat ikhlas oleh Allah itu artinya apa? Allah memang yang mendesainnya. Dengan cara apa? Ya banyak. Dengan cara jiwanya berasal dari bahan yang berbeda dengan kebanyakan kita. Dan juga dari sisi Rasulullah itu selalu diawasi atau dibimbing dengan yang namanya ilham. Kasih tahu ini salah kalau sampai kayak gini. Jadi mudah saja kan ya bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu Nabi. Selain adanya anugerah Allah secara langsung berupa bahan dasar penciptaan serta adanya wahyu yang memberikan bimbingan, keterjagaan Rasulullah dari perbuatan tercela itu juga muncul dari pengetahuan yang sangat luas Rasulullah tentang berbagai aspek dan perbuatan tercela termasuk akibat dari perbuatan tercela itu. Ilmu tersebut bersifat huduri dirasakan langsung oleh Rasulullah SAW. Karenanya Rasulullah pastilah menghindari perbuatan tercela karena beliau akan merasakan secara langsung akibat spiritual dari segala macam perbuatan tercela. Kalau dihubungkan dengan kita misalnya, kalau kita tahu misalnya ada air keruh sekali gitu kan ya, ada kelihatan gitu yang kotor. Kemudian walaupun kita haus, kita tidak akan mungkin mau minumnya. Karena apa? Tahu kok kayak gitu. Kelihatannya juga kotor, baunya juga bau, misalnya bau-bau yang tidak enak gitu kan. Ya, pasti kita akan menghindarinya. Nah, secara spiritual pun kan sama, yang namanya dosa, kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tercela itu punya efek yang sangat buruk terhadap jiwa manusia. Dan bagi orang-orang tertentu seperti Rasulullah itu efeknya itu bisa langsung terasa. Seperti kalau dikatakan bahwa ketika seorang memakan harta yang haram, maka saat itu pada dasarnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Itu bagi orang-orang tertentu terasa betul gitu. Mereka sudah sampai pada makom tertentu sehingga dia bisa merasakan akibat buruk dari setiap perbuatan dosanya. Dan yang ketiga adalah masalah ketakwaan. Ketakwaan adalah kondisi jiwa seseorang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan buruk dan juga mampu pula melakukan segala perintah kebaikan. Dan itu dilakukan kapanpun dan dalam situasi apapun. Situasi seperti ini hanya bisa diraih melalui berbagai pembiasaan yang berulang-ulang sehingga menjadi inherent dalam di jiwa seseorang, dan istilah agamanya itu adalah malakah. Malakah, jadi ketakwaan itu sifatnya malakah, sesuatu yang sudah melekat di dalam diri. Diwujudkan dengan cara apa?
kemalakahan itu dengan cara pembiasaan berulang-ulang. Nah, ketika diangkat sebagai nabi, Rasulullah itu adalah orang yang dikenal punya tingkat kemalakahan tingkat tinggi dalam konteks ketakwaan tersebut. Di saat mengemban amanah risalah, beliau sudah menjadi orang yang terbiasa dengan segala macam perilaku baik, juga terbiasa untuk terhindar dari perilaku yang tercela. Jadi sebelum menjadi nabi pun beliau sudah dikenal sebagai orang yang terjaga hidupnya itu. Selalu berbuat baik. Nah, maka apalagi ketika karena itulah maka beliau ditunjuk sebagai nabi di usia seperti itu. Dan ketika mendapatkan tugas yang memang secara jelas bahwa ini penting loh, engkau wahai Muhammad untuk menjaga dirimu, maka itu hanya tinggal mempraktekkan saja apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti kasus keraguan terhadap otentisitas terhadap Al-Quran, adanya penolakan terhadap hadis secara keseluruhan, jika itu muncul di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai cendekia kaum muslim, itu bisa bermakna bahwa orang itu melakukan bunuh diri ilmiah atau bahkan bunuh diri akidah. Ya, penolakan terhadap hadis yang didasarkan kepada penolakan terhadap kapasitas dan kompetensi Rasulullah pada dasarnya adalah penegasian terhadap falsafah nubuwah. Penegasian terhadap falsafah nubuwah bermakna penegasian terhadap sebagian sifat-sifat wajib Allah, dan ini bermakna kecacatan yang serius dalam hal akidah. Nah, segala macam asumsi yang dilontarkan kaum orientalis terkait dengan isu ini ternyata juga tidak punya basic faktual pada perilaku Nabi. Kata siapa bahwa Nabi itu selalu dihadapkan pada situasi gagal gitu menjalankan peran gitu, dan ada dosa-dosa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu ternyata hal semacam itu hanya banyak didasarkan oleh asumsi. Sejarah Rasulullah dipenuhi dengan kebaikan, keindahan, kasih sayang, dan keteladanan tingkat tinggi. Bahkan di kalangan orientalis sendiri cukup banyak yang menuliskan keagungan pribadi Rasulullah. Non-muslim itu sangat banyak yang memuji-muji Rasulullah. Mereka kagum gitu ya, didorong oleh kekaguman dan rasa hormat tiada tara kepada Rasulullah. Seandainya pun ada sebagian kecil peneliti barat yang sampai kepada kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang buruk, maka bisa segera temukan bahwa apa yang mereka tuliskan itu didasarkan kepada sumber-sumber yang tidak valid dan lebih banyak berupa asumsi saja. Para orientalis mengkritik hadis dengan argumen bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan. Nah, selain adanya asumsi bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, mereka juga mendasarkan kritikannya kepada sejumlah hadis atau riwayat tentang Rasulullah SAW. Nah, dasar argumen ini menjadi absurd ya ketika mereka melontarkan atau mengkritik Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang-orang yang berbuat salah gitu kan. Sumbernya dari mana? Dari hadis juga gitu. Padahal di satu sisi justru mereka sedang mengkritisi hadis gitu kan. Dasar argumen ini menjadi absurd dari sisi bahwa kaum orientalis sendiri pada dasarnya tidak mempercayai hadis dari sisi sanad ataupun matannya. Nah, anehnya mereka malah menggunakan hadis yang sebenarnya tidak mereka percaya itu sebagai argumen atau sebagai dalil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.